Setelah Wang Lin kembali ke Solo untuk menjadi rakyat biasa dan menyegel kultivasinya untuk menjadi tukang kayu demi memperpanjang umur putranya, Wang Ping. Sun Tai meninggal dunia dan Wang Lin secara pribadi mengantarkannya ke pemakaman. Wang Lin dengan kultivasi tahap ascendant telah menyapu bersih planet Qian Huan dan membunuh leluhur keluarga Huan, Huan Wuqing, yang membuat para pahlawan di planet Qian Huan langsung tunduk. Leluhur keluarga Huan sebagai petarung langkah kedua menganggap Liu Mei sebagai tungku kultivasi dan melihat Wang Lin sebagai duri dalam daging. Ia mengira dengan melahap jalan tanpa perasaan milik Liu Mei, ia bisa menekan Wang Lin. Namun, Wang Lin tidak menahan diri. Ia menebas dengan pedang tebasan Luo, menghancurkan formasi, dan menggunakan kekuatan iblis tersebar untuk sepenuhnya memusnahkan Huan Wuqing. Nama besar Wang Lin menggetarkan seluruh wilayah bintang All Heaven, dan di planet Qian Huan tidak ada lagi yang berani menjadi musuhnya. Namun, berdiri di atas gunung mayat dan lautan darah setelah memenangkan semua pertarungan, mata Wang Lin tidak menunjukkan kegembiraan, melainkan kekosongan. Sebelum meninggal, Liu Mei memberikan pil kepada Wang Lin untuk mengusir energi dendam, serta tanggung jawab terbesar dalam hidupnya, putra kandung mereka, Wang Ping. Anak ini, bahkan sebelum lahir, telah dijadikan alat balas dendam oleh Liu Mei. Ia dilatih menjadi bayangan dendam yang tidak bisa bereinkarnasi, dikelilingi oleh kebencian yang meluap. Meskipun Wang Lin menggunakan cara-cara yang melawan surga untuk membentuk kembali tubuh fisiknya, tapi ada fakta kejam. Jika Wang Ping menyentuh sedikit saja energi spiritual kultivasi, jiwanya akan segera musnah dan umurnya tidak akan bertahan lebih dari 100 tahun. Wang Lin, yang sepanjang hidupnya berjalan melawan surga, untuk pertama kalinya merasa tidak berguna seperti Xiaoyan. Ia bisa menebas musuh kuat, menjungkir balikan sekte, dan menantang hukum langit. Tapi ia tidak bisa melindungi putranya sendiri. Maka, ia membuat keputusan yang tidak bisa dipahami oleh seluruh dunia kultivasi. Melepaskan seluruh kultivasi, melepaskan aura pembunuh, melepaskan semua perselisihan abadi, dan kembali ke Solo untuk menjadi rakyat biasa. Ia membawa Wang Ping untuk memulai kehidupan fana kedua yang paling menyayat hati dalam seluruh cerita. Ia membawa Wang Ping bersembunyi di desa Luoye, planet Ranyun, dan menjadi tukang kayu biasa. Setiap hari, ia membuat mainan kayu untuk Wang Ping, mengajarinya membaca dan menulis, melihatnya tumbuh dewasa, menikah, memiliki anak, hingga mengalami penuaan dan penyakit. Selama 73 tahun ini, Wang Lin hanyalah seorang ayah biasa. Saat anak-anak desa menggoda Wang Ping, ia tidak membalas dengan kultivasi, melainkan melindungi anaknya dengan cara manusia fana. Wang Ping melihat orang lain berkultivasi, pernah berlutut memohon kepada ayahnya agar diizinkan belajar ilmu gufron. Meskipun hati Wang Lin terasa seperti diiris pisau, ia harus menolaknya dengan keras, yang justru membuat anaknya salah paham dan menganggap ayahnya memikul semua penderitaan sendirian. Tidak ada yang tahu bahwa tukang kayu tua yang setiap hari menyerut kayu di halaman itu sebenarnya sedang mengikis energi dendam di tubuh Wang Ping sedikit demi sedikit untuk memperpanjang umurnya. Wang Lin telah bersembunyi bersama Wang Ping kecil selama 5 tahun. Desa kecil yang indah ini sangat mirip dengan kampung halaman dalam ingatan Wang Lin. Di desa itu ada seorang pemuda keluarga Zhou berusia 14 sampai 15 tahun yang suka mengumpulkan anak-anak untuk bercerita tentang kabut abadi di puncak Jilian yang bisa memperkuat tubuh. Ia mengaku pernah menghirupnya sekali dan tidak pernah sakit selama bertahun-tahun. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Pemuda Zhou itu secara khusus menyebut Wang Ping, mengatakan kasihan sekali kabut itu hilang 5 tahun lalu. Jika tidak, Wang Ping harus mencobanya. Wang Ping, yang baru berusia 5 sampai 6 tahun dan fisiknya lemah dengan wajah pucat, merasa sangat mendambakan hal itu dan berencana meminta ayahnya pergi ke puncak Jilian. Saat larut malam ketika desa sudah benar-benar sunyi dan Wang Ping tertidur lelap, Wang Lin duduk di samping anaknya. Cahaya kilat muncul di antara alisnya. Ia menempelkan cahaya kilat itu ke alis Wang Ping, membiarkannya mengalir ke seluruh tubuh anak itu untuk menarik keluar gumpalan asap hitam dan menghancurkannya. Wajah Wang Ping yang tertidur pun menjadi lebih kemerahan. Wang Lin menyelimuti anaknya, berjalan ke halaman, dan bergumam pelan menatap bulan. Sudah 5 tahun. Selama 5 tahun ini, ia menghapus ingatan asli Wang Ping dan memberinya kehidupan baru sebagai anak tukang kayu, jauh dari pembunuhan di dunia kultivasi.
Setiap kali melihat Wang Ping bermain dengan anak-anak desa, ia teringat masa kecilnya sendiri. Tak lama kemudian, Sun Tai yang bertubuh bungkuk masuk ke halaman. Tubuhnya sudah diambang kematian, penuh dengan aura kematian. 3 tahun lalu ia menemukan tempat ini dan terus tinggal di dekatnya karena sangat menyayangi Wang Ping. Ia bertanya kepada Wang Lin berapa lama ia berencana mendampingi anak ini. Wang Lin terdiam lama sebelum menjawab, "Aku akan menemaninya menyelesaikan satu siklus kehidupan ini." Sun Tai membujuk Wang Lin agar membiarkan Wang Ping berkultivasi karena bakatnya sangat bagus. Namun Wang Lin menolak dengan sangat tegas. Ia tidak ingin anaknya menempuh jalan pahit yang ia jalani. Ia menamai anaknya Wang Ping agar ia bisa hidup tenang sebagai rakyat biasa. Musim semi berlalu dan musim dingin datang. 5 tahun berlalu lagi. Salju tebal menutupi bumi. Sun Tai semakin tua. Ia tinggal di sebelah rumah Wang Lin dan sering duduk di halaman mengenang kejayaan masa lalunya. Wang Ping kini berusia 10 tahun. Meskipun masih lebih kurus dari teman sebayanya, wajahnya sudah kemerahan dan tampan. Pagi itu, Wang Ping bersembunyi di halaman Sun Tai karena ia tidak mau pulang. Bibi Zhang dari desa datang lagi untuk menjodohkan Wang Lin. Dalam 3 tahun terakhir, Bibi Zhang sudah datang 12 kali karena banyak wanita desa yang tertarik pada Wang Lin yang berkepribadian lembut. Wang Ping sangat menolak hal itu karena takut ayahnya mencarikannya ibu tiri. Wang Lin berjanji pada Wang Ping bahwa ia tidak akan mencarikannya ibu tiri. Wang Ping yang senang pun meminum obat harian yang diberikan ayahnya dan berjanji akan terus menemani ayahnya saat ia dewasa. Sebenarnya Wang Ping anak yang sangat pengertian. Sejak usia 4 tahun saat ia menanyakan ibunya dan melihat ekspresi sedih ayahnya, ia tidak pernah membahasnya lagi. Di tengah hari-hari biasa ini, pemahaman Wang Lin tentang kehidupan dalam siklus hidup dan mati perlahan berevolusi menjadi hukum sebab akibat. Ini adalah peluang yang dicari banyak kultivator. Namun Wang Lin lebih memilih tidak memilikinya asalkan bisa mendampingi anaknya. 6 tahun berlalu lagi. Di musim gugur ini, Sun Tai mencapai akhir hidupnya. Saat sekarat, hanya Wang Lin dan putranya yang berjaga di samping tempat tidurnya. Wang Ping kini berusia 16 tahun. Wajahnya semakin mirip Liu Mei, namun dengan sorot mata yang sama dengan Wang Lin. Ia sudah lama menyadari rasa hormat yang mendalam dari Sun Tai kepada ayahnya. Wang Lin dengan tenang berjanji akan menepati apa yang ia janjikan dulu kepada Sun Tai. Sun Tai meninggal dengan senyum tenang setelah mendengar janji itu, teringat kembali pada masa-masa di alam abadi hujan ratusan tahun lalu. Wang Ping menangis atas kepergian kakek Sun, sementara Wang Lin mengelus kepalanya dengan ketenangan seseorang yang telah menembus rahasia hidup dan mati. Sun Tai dimakamkan di bukit belakang desa Luoye. Batu nisannya diukir sendiri oleh Wang Ping dengan tulisan "Cucu angkat Wang Ping". Jenazah Sun Tai dikremasi oleh Wang Lin dan abunya disimpan dalam tas penyimpanan. Ini adalah janjinya kepada mendiang. Setahun setelah kematian Sun Tai, di bawah matahari terbenam, Wang Lin mengajari Wang Ping seni mengukir kayu, mengatakan bahwa setiap sayatan harus diukir ke dalam ingatan untuk menjadi pengrajin sejati. Wang Ping akhirnya bertanya mengapa ia tidak boleh belajar ilmu gufron yang ditinggalkan kakek Sun. Wang Lin mengaku ia hanya seorang kultivator, namun menegaskan bahwa jalan kultivasi tidak cocok untuk Wang Ping. Wang Ping tertunduk lesu, namun Wang Lin berjanji akan memberikan apapun di dunia ini selain kultivasi. 3 tahun berlalu, Wang Ping berusia 19 tahun, tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Wang Lin juga terlihat semakin tua. Mereka berkemas dan meninggalkan desa Luoye. Banyak gadis desa yang sedih melepas kepergian Wang Ping, termasuk putri kedua keluarga Zhou yang menangis bertanya, apakah ia akan kembali? Wang Ping menjawab kemungkinan tidak. Di perjalanan, Wang Ping mengaku merasa sedikit sedih melihat gadis itu menangis, membuat Wang Lin tersenyum. Selama bertahun-tahun, mereka menjelajahi gunung dan sungai di planet Ranyun. Dalam 3 tahun mendaki gunung, fisik Wang Ping menjadi kuat. Wang Lin tidak mengajarkan sihir, namun ia memberi asuhan pada jiwa anaknya agar memiliki keteguhan yang tidak tunduk pada langit dan bumi. Setelah menaklukkan gunung, mereka mengarungi sungai dan lautan selama 5 tahun. Wang Ping melihat keajaiban alam yang luar biasa, membuat cakrawala berpikirnya berubah total. Meskipun tanpa kultivasi, jiwanya sudah bisa menampung langit dan bumi. Perjalanan ini sebenarnya adalah cara Wang Lin mengikis sisa energi dendam di jiwa Wang Ping yang tidak bisa dihilangkan dengan pil atau sihir. Setelah 8 tahun berkelana, energi dendam di jiwa Wang Ping hanya tersisa
satu titik terakhir yang hanya bisa dihapus melalui reinkarnasi. Saat Wang Ping berusia 27 tahun, ia sudah sangat dewasa dan teguh, dan mereka kembali ke puncak Jilian. Setelah badai guntur, muncul pelangi indah dan seorang kultivator terbang melintas. Ini pertama kalinya Wang Ping melihat manusia abadi yang sesungguhnya. Ia sangat tergoncang dan kembali meminta belajar kultivasi. Wang Lin hanya menggelengkan kepala dalam diam menatap pelangi yang memudar. Di dalam kereta kuda menuju kota besar, Wang Ping bertanya lagi, mengapa ayahnya selalu menolak. Wang Lin hanya menatapnya dengan tenang, tanpa bicara satu kata pun. Akhirnya, Wang Ping menunduk dan menerima keputusan ayahnya. Wang Lin menatap pemandangan luar jendela dengan kesedihan dan kepahitan yang mendalam. Melihat kerutan di wajah ayahnya, Wang Ping merasa tidak tega dan meminta maaf. Kereta memasuki kota Qishui, ibu kota kekaisaran Daqin di planet Ranyun, yang sangat ramai. Mereka makan di sebuah restoran mewah di timur kota. Wang Lin memberitahu Wang Ping bahwa mereka akan menetap di sini dan membeli sebuah kediaman. Saat mereka berbincang, terdengar tawa ejekan dari meja sebelah. Di sana duduk seorang pemuda berbaju ungu mewah, seorang penatua berambut putih, dan seorang wanita cantik. Pemuda itu kesal karena rekan wanitanya sempat melirik Wang Ping, sehingga ia mengejek Wang Ping yang dianggap kampungan. Ia bahkan menghina wajah Wang Ping, mengatakan bahwa wajah setampan itu sia-sia ada pada pria dan lebih cocok jadi pelacur. Wang Ping meletakkan sumpitnya dan membalas ejekan itu dengan tenang namun tajam. Hal ini memicu kemarahan penatua berambut putih di meja tersebut. Penatua itu melemparkan sepasang sumpit dengan kekuatan penuh ke arah bahu Wang Ping untuk melumpuhkannya seumur hidup. Namun, saat sumpit itu sampai di depan Wang Ping, sumpit tersebut tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan jatuh ke meja. Wang Lin meletakkan cangkir araknya dan menatap penatua itu dengan dingin. Hanya dengan satu tatapan, seolah ribuan kilat meledak di kepala penatua tersebut. Energi spiritualnya berantakan dan inti emasnya retak seketika. Penatua tingkat formasi inti itu memuntahkan darah bercampur pecahan energinya dan jatuh dari kursi dengan tubuh gemetar hebat. Ia segera menelan pil dan menghancurkan giok pesan untuk meminta bantuan, yang membuat suasana restoran pun menjadi sunyi.